Yo, balik lagi bersama gue Made, di mana gue merupakan seorang pemuda biasa, sekaligus sederhana yang akan membuktikan apakah dengan kesederhanaan gue akan bisa mengembangkan channel ini dalam 4 tahun ke depan nantinya. Nah, karena gue ini anak ilmu komunikasi, selain gue harus bisa public speaking, editing, hal lain yang harus gue bisa adalah writing atau skill dalam penulisan. Berhubung gue suka nulis, bukan sering ya, tapi gue suka nulis. Dari zaman SD tuh gue paling suka yang namanya ngarang atau buat cerita. Nah, di video gue kali ini, gue akan membacakan cerita yang gue tulis sendiri. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja gue bacain cerita pendek yang gue tulis sendiri. Kambing, ditulis oleh gue sendiri, bergenre school life, dan rilis pada tanggal 21 Juli 2021. Kenalin, nama gue Doni, biasa dipanggil Don. Kata orang, gue ini pinter, cuek, angkuh, kasar, dan atletis. Bukan ateis ya, bangsat. Oh iya, kalau soal ganteng, gue sih sadar ya, gak perlu dikasih tahu lagi. Gue merupakan seorang siswa SMA yang memiliki banyak fans sejak SMP. Iyalah, jelas. Toh gue punya segalanya. Walaupun begitu, gue risih sama mereka semua. Ya, karena gue gak suka dengan suatu hal bernama keramaian. Gue lebih suka ke perpus buat baca buku sambil dengerin lagu favorit gue. Tapi, ada aja kadang yang nyamperin gue ke perpus, minta foto lah, so asik. Sumpah ya, risih, asli. Bisa nggak gitu orang-orang jangan ganggu gue? Gue tahu gue ganteng, tapi tolonglah, jangan sampai sebegitunya. Sekarang gue kelas 11 di SMA favorit tentunya. Emang lu? Kupluk. Kalian pasti ngiranya gue anak IPA kan? Hah, 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 hah. Salah, gue anak IPS. Anak IPS kok nggak suka keramaian? Alah, bacot. Gue punya temen, namanya Dini. Dia ini kebalikan dari gue, alias bisa menjadi cahaya di setiap tempat ia berada. Anaknya pecicilan, periang, banyak bacot. Cantik banget, serta pinter juga. Tapi sorry, masih pinteran gue lah kemana-mana. Tapi di balik itu semua, dia itu absurd banget, sumpah. Entah gimana gue bisa akrab sama dia, bahkan bisa menganggap dia tuh temen gue. Oh iya, gue paling susah buat nganggap orang itu sebagai temen loh. Nah, si Din ini beruntung, karena bisa gue anggap temen. Bahkan nih ya, sampai ada cowok deketin gue, buat nanya-nanya tentang si Dini ini. Bukan homo ya. Ada yang nanya begini, "Weh Don, itu si Dini suka apa ya kira-kira? Mau gue bawain ke sekolah?" Pas gue jawab, "Kalau lu mau bawain dia, lu kasih aja sate kambing." Lu tahu respon mereka apaan? Hah? Yang bener lu Don. Masa cantik-cantik begitu suka sate kambing? Sate kambing kan anyep Don. Gue jawab aja, si anjing gak percayaan. Kasih aja sono kalau penasaran mah. Tapi kalau lu mau ngasih dia, porsinya harus banyak ya. Minimal 50 tusuk gitu. Lu tahu respon mereka gimana? Hah? Masa harus 50 tusuk? Dia cantik, badannya ideal. Masa makanannya banyak amat? Duh, skip lah gue. Ya, begitulah respon mereka. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh terkait sate kambing. Tapi yang anehnya itu, si Dini ini suka kalap kalau makan sate kambing.
Jadi nggak bisa kalau cuma ngasih 10 tusuk doang. Nih ya, yang lebih aneh lagi, dia lebih milih ditraktir sate kambing 100 tusuk ketimbang makan steak di restoran yang mahal. Pernah ada cowok tajir yang ngajak dia jalan. Seketika cowoknya bingung. Kenapa lu milih makan di pinggir jalan? Udah gitu kenapa mesti sate kambing 100 porsi? Lu tahu si Dini bilang apa? Ya kalau nggak mau ya udah, kita pulang aja. Gue nggak suka sama cowok yang nggak doyan sate kambing. Dah antar gue pulang. Gue udah bete. Aneh banget kan? Absurd parah. Masa seketika dia bete gara-gara nggak jadi makan sate kambing? Dan bener kala itu cowoknya langsung nganter dia pulang. Aduh, gue bingung. Gue sih nyebutnya dia kambing fanatik. Ya karena memang bener-bener fanatik kambing dia tuh. Bahkan nih ya, bukan sate aja, tapi segala hal tentang kambing dia suka. Mulai dari kaos, tas, bantal, guling, spray, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu kambing. Sampai akhirnya di waktu yang absurd dia nanya ke gua. Weh Don, lu suka kambing nggak? Padahal ya, kita tuh udah kenal 2 tahun. Tapi anehnya, baru saat itu dia nanya ke gua. Nah, sebenarnya gua nggak suka kambing. Tapi pernah ada yang jawab dengan polos. Enggak lah, apa bagusnya kambing? Mending juga kelinci tuh lucu. Lah kambing apaan embek-embek nggak jelas. Lu tahu respon Dini apa? Mulai hari ini kita musuhan. Bukan cuman omongan, cok. Tapi benar-benar sejak saat itu, dia ngeblok sosmednya, bahkan nggak interaksi sama sekali sama itu orang. Pernah tuh dia sekelompok sama orang itu. Dan langsung minta tukeran kelompok sama yang lain. Pokoknya yang tadinya dia ceria, periang, gembira, sama orang tuh jadi berbalik 180 derajat. Gua pun sampai takut ngeliat dia begitu. Akhirnya gua jawab jujur aja ke dia. Enggak, gue nggak suka. Seketika hening. Gue deg-degan anjing. Dan gitu ya, Don. Ya udah nggak apa-apa. Jawabnya sambil tersenyum. Lagi-lagi hening. Gue benar-benar bingung. Lantas, gue tanya lagi ke dia. Lu marah, Din? Jawaban dia, enggak kok. Lagian itu kan jawaban jujur lu. Ngapain gue marah? Sambil senyum. Oh, shit. Maksudnya apa, anjing? Kenapa dia nggak marah? Kenapa sama gue jawabannya beda? Akhirnya gue tanya lagi ke dia. Kok jawaban lu biasa dia menjawab? Beda kayak waktu itu ke anak kelas. Don? Sebenarnya gue mau marah. Tapi entah kenapa kalau ke lu nggak bisa. Gue makin bingung. Dan ternyata mungkin karena gue suka kali ya Don ke lu. Hehehehehe. Bentar. Dia secara nggak langsung nyatain perasaan ke gue. Weh, kok bisa, Cok? Gue makin bingung jadinya. Gue harus ngapain ini? Ya udah, gue sok-sok nggak peka aja. Gengsi, bos. Cowok ganteng kayak gue memperjelas duluan. Hahaha, emang sih. Gue banyak yang suka, bukan lu doang. Sambil naikin dagu. Dan dia jawab, iya, gue tahu kok. Seorang Doni pasti banyak yang suka. Gue denger semua cerita lu, Don. Entah ketika lu masih SMP, dimana nolak banyak cewek dengan alasan yang gak masuk akal. Tapi semua orang ngedukung lo.
karena lo ganteng. Atau sekarang udah 5 cewek yang lu tolak, padahal mereka semua cantik-cantik. Gue bingung, Don. Sebenarnya cewek yang lu suka tuh kayak gimana? Dan apakah kali ini gue akan menjadi cewek ke-6 yang bakal lu tolak lagi? Raut mukanya mulai sedih. Anjir, gue gak nyangka kok jawabannya puitis banget. Padahal gue bercanda, cok. Gue bingung harus apa. Si Dini ini udah gue anggap temen banget. Segala hal udah gue ceritain ke dia, termasuk yang dia bilang barusan. Tapi, selama ini gue nolak banyak cewek tuh karena mereka semua ngebosenin. Sukanya ke mall, shopping barang-barang mahal, nonton bioskop. Itu kan ngebosenin. Nah, tapi si Dini ini beda. Bahkan tadi gue udah bilang kalau dia sampai nolak restoran mewah demi sate kambing. Selain itu, dia tuh smart banget. Gak kayak kebanyakan cewek yang waktu itu nembak gue. Memang, cewek-cewek waktu itu cantik gue akuin. Akan tetapi, menurut gue, cantik aja gak cukup. Sekarang gue harus apa? Jujur gue gak mau kehilangan Dini. Gue gak mau Dini jadi milik orang lain. Jika nanti ada orang yang suka kambing dan buat Dini nyaman, gue gak terima. Harusnya di posisi itu tuh gue, bukan cowok itu. Gue bingung. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidup gue menurunkan gengsi dan kesombongan gue ke dia. Lantas, gue jawab, Din, maaf, gue emang gak suka kambing. Akan tetapi, bukan berarti gue gak suka sama lu. Dini bingung sambil menoleh ke arah Doni. Sejujurnya, gue nyaman sama lu, Din. Gue gak mau kehilangan lu. Belakangan ini, dada gue sering sakit ketika lihat lu dideketin banyak cowok. Lu tahu artinya itu apa? Ya, artinya gue gak mau lu jadi milik orang lain. Selama ini gue udah nahan untuk bersikap biasa. Tapi tetap aja, Din, gak bisa. Setelah dekat sama lu, ngobrol bareng, perasaan gue gak karuan. Bahkan, gue jauh lebih sering senyum ke lu dibandingkan ke orang lain. Jadi gue minta satu hal boleh? Tolong jangan tinggalin gue dan tolong beri hati lu hanya untuk gue seorang. Gimana? Bisa? Dini speechless dan masih nggak yakin kalau Doni ngomong kayak gitu. Kenapa, Din? Gak paham ya? Ya udah, gue perjelas nih ya. Mau nggak, Din? Lu jadi pacar gue. Membuang seluruh keangkuhannya sambil tersenyum. Dini hanya mengangguk sambil tersipu malu. Akhirnya, mereka pun jadian. Sejak saat itu, Doni jadi suka sama hal yang berbau kambing. Gua Made Ardika pamit. Jangan lupa komen. Bye.